memang nggak ada. Ini pun tadi rencananya mau diliburkan tadinya. Karena kalau hari Rabu itu ada jadwal pada subuh terus ada ke Beber sana. Pulang sore. Nah, itu biasanya itu. Kalau pagi kalau ditanya, "Ustadz, bisa ngisi?" Bisa insyaallah. Pagi masih sehat. Nah, pulang dari Beber yang kadang udah agak nggak enak badannya. Iya, kadang sampai sore full. Nggak ada waktu lagi, udah nggak ada waktu. Iya, mungkin kayaknya setelah pembahasan ini sudah kayaknya. Dan ini mungkin bulan ini selesai. Maka mungkin kita bisa mengandalkannya di ahad kelima atau di ahad kalau ada yang kosong, mungkin itu. Iya, soalnya agak susah waktunya juga. Sama. Karena memang untuk semester ini ana siang ngajar di beberapa tempat, di pondok ini, di sana, di situ, begitu. Kalau sebelum ini kan enak masih kosong, jadi masih enak siap. Kadang kalau pagi ditanya, "Ustadz, bisa?" Nah, nanti sore ini yang kadang sakit, apa kayak gitu. Insyaallah, tadinya hari ini mau diliburkan tapi kayaknya libur lagi jadi karena orangnya komitmen. Kalau misalkan kita bilang, "Iya, jadwal," ya sebisa mungkin kita komitmen jalan terus. Kalau memang tidak bisa kita dari awal bilang nggak bisa. Begitu. Baik, ala kulli hal ya. Semoga bisa istiqomah lah, yang penting hadir di majelis taklim. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang beriman dengan hari akhir. Di mana yang namanya beriman dengan hari akhir ini dia ada beberapa perkara. Ada beberapa perkara tentang beriman kepada hari akhir, di mana ada 4 hal seorang itu dikatakan benar keimanannya terhadap hari akhir, dan ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'tsi ba'dal maut. Yang namanya beriman kepada hari akhir sebagaimana yang telah kita sebutkan pada 2 pekan yang lalu, berarti bahwa yang namanya beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan pasti akan datangnya hari akhir. Itu makna beriman kepada hari akhir. Maka yang namanya beriman kepada hari akhir, seorang muslim itu dia meyakini secara pasti bahwa yang namanya hari akhir itu pasti akan datang. Dan yang kedua, dia beramal, dia mengamalkan kewajiban-kewajiban, konsekuensi-konsekuensi dari keimanannya terhadap negeri akhir. Itu namanya seorang beriman kepada negeri akhir. Kalau seorang hanya mengatakan saya percaya akan adanya surga dan neraka, saya percaya akan adanya hari berbangkit, namun tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau datang ke masjid, tidak mau membaca Al-Quran, maka ini ada kekurangan dalam beriman kepada hari akhirnya. Karena yang namanya beriman kepada hari akhir, seorang itu dikatakan beriman kepada hari akhir manakala dia meyakini bahwa hari akhir itu akan tiba, akan datang, dan juga dia pun beramal soleh. Itu tanda bahwa benar keimanannya terhadap negeri akhir. Dan beriman kepada hari akhir ini mencakup 4 hal. Yang pertama, al-imanu bil ba'tsi ba'dal maut, mengimani akan adanya hari berbangkit setelah kematian, meyakini akan adanya hari berbangkit, mempercayai akan adanya hari berbangkit setelah kematian. Seorang itu percaya dan yakin bahwa setelah seorang hamba itu mati maka dia akan dibangkitkan. Sebagaimana sebagian orang tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Sebagian orang-orang kufar, mereka tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Maka ini merupakan diantara termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Yang percaya, yang pertama mengimani akan adanya hari berbangkit setelah kematian. Kita yakin itu, kita tetapkan. Tapi bagaimana mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala membangkitkan seorang yang telah wafat? Kan kalau kita mati kemudian kita dikubur, kita menjadi tulang belulang. Tulang belulangnya kadang dimakan cacing, cacingnya dimakan ayam, ayamnya dimakan kita. Kalau begitu dalam tubuh kita nanti ada tulang-tulang orang-orang sebelum kita. Kemudian kita wafat lagi, kemudian kita pun dimakan oleh cacing. Kemudian tulang belulangnya, daging kita itu kemudian yang dimakan oleh cacing dimakan oleh ayam lagi. Ayamnya dimakan oleh manusia lagi. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala membangkitkan? Kadang orang-orang kufar mempertanyakan hal semacam itu. Iya ya. Kalau tulang itu kemudian dimakan ini, kemudian kan bersatu dengan makhluk-makhluk yang lain. Belum lagi kalau misalkan dia menjadi tanah, tanahnya menjadi apa dan seterusnya, kemudian tumbuhan dan seterusnya dimakan oleh yang lain. Bagaimana itu? Maka jawabannya sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mudah menciptakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, mudah, bahkan sangat mudah. Maka apalagi hanya membangkitkan sesuatu yang pernah ada, jauh lebih mudah. Dan mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memisahkan itu semua. Sekalipun dalam diri kita misalkan ada benih-benih tulang belulang sebelum kita misalkan. Karena kita makan ayam, kita makan daging apa, nah ininya makan binatang yang lain, binatang yang ininya makan jasad orang-orang sebelum kita. Mudah bagi Allah, mudah, sangat mudah. Hanya membangkitkan seseorang atau makhluk yang pernah ada itu mudah. Karena menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada saja mudah.
Sehingga inilah fungsinya iman, yakin, iman, percaya. Maka mengimani akan adanya hari berbangkit setelah kematian. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang termasuk beriman kepada hari akhir yang harus diyakini, karena poin-poin ini terkadang orang-orang mengingkarinya, terkadang orang-orang tidak mempercayainya. Yang kedua adalah al-imanu bil jaza wal hisab, mengimani akan adanya hari pembalasan dan hari penimbangan amal. Mengimani bahwasanya setiap amalan kita nanti kelak akan ditimbang, akan dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Dan hari itu ada, bukan hanya khalayan dongeng belaka, tidak, tapi memang ada. Ada masa-masa nanti dan kita semua akan melewatinya. Masa-masa di mana kita semua akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala amalan kita, yang baik yang buruknya. Masa-masa di mana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala terhadap apa yang telah kita perbuat. Dan masa-masa itu pasti dan pasti akan kita lewati. Masa-masa sulit semacam itu. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, mengimani akan adanya surga dan neraka, karena ini merupakan poin penting dari pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Karena sebagian manusia pun tidak yakin akan adanya surga dan neraka. Sebagian mereka taunya ya kalau sudah mati ya sudah selesai. Sebagian mereka ya kalau sudah mati ya, sebagian orang mempercayai akan adanya reinkarnasi. Nanti jadi ayam, jadi apa dan seterusnya. Sebagian orang lagi ya sudah, kalau sudah selesai jadi tanah dan seterusnya. Sehingga termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada surga dan neraka. Dan ini sangat penting sekali. Kalau begitu nanti sia-sia. Bukankah Allah tabaraka wa taala menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia? Kalau surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, sia-sia, belum ada penghuninya. Itu urusan Allah, tidak perlu ditanya. Yang jelas tidak ada kata sia-sia di sisi Allah tabaraka wa taala. Kita cukup mengimani akan adanya surga dan neraka dan buktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan, bukan pasrah dengan angan-angan. Terkadang seorang itu dia belum tahu, tapi terkadang kita ini sok tahu. Kalau seandainya kita ditakdirkan ke neraka, kan belum tahu. Kenapa harus kemudian memposisikan diri kita sebagai ahli neraka? Katakan kalau seandainya kita ahli surga, kan begitu. Sekalipun kita pun tidak tahu, ya sudah beramal saja. Tidak perlu memikirkan surga dan nerakanya sudah dijamin atau sudah dijamin. Tapi di mana posisi saya? Ya tinggal kamu inginnya apa, surga atau neraka. Kalau surga beramal. Begitu. Maka ini berikutnya. Tidak seperti sebagian orang di zaman kita terutama yang sangat luar biasa sekali. Sebagian mereka bermain-main dengan hal ini. Mereka mengatakan, ya kalaulah saya kemudian masuk neraka nggak apa-apa lah. Nanti di neraka ketemu sama orang-orang terkenal, ketemu sama fulan, subhanallah. Seakan-akan main-main. Demikian. Dan itu terkadang terlontar dari beberapa manusia. Kemudian yang keempat, di antara termasuk dari beriman kepada hari akhir yang penting juga adalah al-iman bima yakunu fi yaumil qiyamah, mengimani apa yang akan terjadi di hari kiamat. Termasuk beriman kepada apa yang terjadi di hari kiamat adalah mengimani akan adanya kematian, dan ini pasti semua orang yakin akan adanya kematian. Mengimani akan adanya alam barzah, mengimani akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Imani, percayai, yakini. Dan juga seorang mengimani akan adanya padang mahsyar, nanti manusia akan berdiri di sana, mengimani akan melewati sirat dan seterusnya. Kita mengimani terkait dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Baik, maka ini merupakan bagian-bagian terpenting dari beriman kepada hari akhir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk diketahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakan kita tidak sia-sia. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, sia-sia begitu saja? Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala menafsirkan ayat yang mulia ini dengan kalimat la yu'mar wa la yunha. Apakah kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Maka jawabannya tidak. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita, kemudian Allah memiliki tujuan dan maksud dari penciptakan kita. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak, tentu jawabannya bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dan usia kita hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah. Ada orang yang telah berjalan menuju Allah 20 tahun lamanya. Kita yang berusia 30 tahun, maka ketahuilah 30 tahun sudah kita berjalan menuju Allah dan hampir kita akan sampai kepada Allah. Ada orang yang berusia 40 tahun, 50 tahun, maka selama itu pula kita berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Sadar atau tidak disadari, kita akan sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala nanti.
Akan ada masanya kita mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala menciptakan kita tidak sia-sia begitu saja, tapi ada tujuan dan maksud di sana. Bahkan Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 189 sampai 191, walillahi mulkus samawati wal ard, bahwasanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian di ayat 190-nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu la ayatin ulil albab, terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, matahari terbenam kemudian terbit, rembulan purnama, angin berhembus, ini semua ada tanda. Bagi orang yang berakal dia bisa mengambil tanda ini. Apa tandanya? Allah menciptakan ini tidak sia-sia. Ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa, rembulan, gunung-gunung dan semuanya itu, maka Allah tabaraka taala menciptakan ini ada tanda di sana. Apa? Allah memiliki tujuan dan maksud. Allah menciptakan ini tidak sia-sia. Kemudian dilanjutkan, siapakah orang-orang yang berakal itu? Allah puji ulil albab ini, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengetahui tanda dari penciptaan Allah tabaraka wa taala ini. Lantas siapa orang-orang yang berakal ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Mereka adalah orang-orang yang berzikir, mengingat Allah tabaraka wa taala dikala berdiri, dikala duduk. Wa ala junubihim, dan dikala mereka berbaring. Mereka adalah ulil albab. Saat mereka duduk, mereka mengingat Allah. Saat mereka berdiri, mereka ingat Allah. Saat mereka berbaring, maka mereka ingat Allah tabaraka wa taala. Ketika mereka melihat ciptaan-ciptaan Allah, mereka tahu bahwa ini ada tanda yang ingin Allah tabaraka wa taala sampaikan kepada kita. Ada tujuan dan maksud bahwa ini semua tidak sia-sia. Kemudian Allah melanjutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwasanya duhai Rabbku, ulil albab ini, kemudian dia berdoa di penghujung ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, duhai Rabbku, engkau tak menciptakan ini sia-sia. Engkau menciptakan langit dan bumi tidak sia-sia. Subhanak faqina adzabannar, itu bagian akhirnya, bukan ayat lengkapnya, bukan. Maka kalau bagian ayat lengkapnya tidak seperti ini. Ini bagian awal dan akhirnya saja. Maka di sini syahidnya adalah, lihat, ulil albab, mereka mengerti untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi. Allah gilirkan siang dan malam, Allah ciptakan matahari dan rembulan, ada tanda di sana. Apa tandanya? Allah tabaraka taala menciptakan ini tidak sia-sia. Demikian pula Allah menciptakan kita. Maka rugi kalau seorang itu hidup, selama hidupnya dia tidak tahu untuk apa diciptakan. Sama seperti kalau ada orang yang bekerja misalkan di sebuah kantor, di sebuah tempat, kemudian dia tidak tahu apa tugasnya. Apa tugasnya? Yang ada adalah dimarahi bos nantinya. Kalau dalam pekerjaan mungkin langsung ditegur. Kalau dalam dunia pekerjaan langsung dipecat. Dunia tidak langsung dipecat. Tapi nanti mendapatkannya nanti di akhirat. Di akhirat nanti kita akan mendapatkannya. Maka rugi orang-orang yang tidak tahu untuk apa Allah tabaraka taala ciptakan dia. Maka rugi orang-orang yang diciptakan oleh Allah tabaraka taala di dunia tidak tahu tujuan dan maksud dia ada itu apa. Kalau di dunia orang-orang yang tidak mengetahui kewajibannya, tugasnya langsung dipecat. Di dunia tidak. Allah ciptakan kita, Allah tabaraka wa taala tidak langsung memblacklist kita. Bayangkan setiap kali kita tidak tahu tujuan hidup kita, Allah langsung blacklist kita, Allah wafatkan kita. Maka semua manusia mungkin banyak yang wafat. Karena kita tidak tahu untuk apa Allah ciptakan kita. Dalam dunia pekerjaan saja mungkin 1 hari masih diberi uzur. 2 hari, oh mungkin orang ini nggak tahu, lupa. 3 hari, lihat seminggu begitu saja kerjaannya nongkrong, diem saja, mainan HP saja. Loh, kenapa tidak kerja? Saya tidak tahu tugasnya. Loh, kenapa daftar kerja di sini kalau tidak tahu tugasnya? Langsung pecat itu. Nggak ada istilah, udahlah nggak apa-apa lah setahun. Kemudian makan gaji buta, tidak ada. Dan Allah tabaraka wa taala dengan kasih sayangnya tidak seperti itu. Bayangkan kalau setiap kita yang tidak tahu tugas dan kewajiban kita ini apa di dunia, kemudian Allah langsung blacklist kita. Betapa banyak dari kita yang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Yang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Ada yang tahu tapi asal. Ada yang tahu tapi dia nebak-nebak sendiri. Ada yang benar-benar tidak tahu. Ada yang mencari tahu tapi salah. Dan seterusnya. Maka ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala menciptakan kita untuk 2. 1 saja tidak terpenuhi berarti kita belum tahu. Maka untuk 2 Allah ciptakan kita. Tujuan kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala 2. Maka jangan senang dulu kalau tahunya baru 1. Gitu. Kalau tahu, oh saya diciptakan untuk ini, kan baru 1 laginya apa? Belum tahu. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan hal ini dalam kitabnya Minhajul Abidin. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan hal ini.
Bahkan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah tabaraka wa taala menyebutkan hal ini juga, bahwa kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala untuk dua hal. Untuk dua hal. Maka ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah tabaraka wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi yang semisal dengan langit. Sebagaimana langit ada 7 lapis, maka bumi pun ada 7 lapis bumi. Wa yatanazzalul amru bainahun, maka perintah Allah tabaraka berlaku untuk itu semua. Allah memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, dan Allah memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu. Yatanazzalul amru bainahun, perintah Allah tabaraka berlaku untuk itu semua. Kemudian Allah tabaraka taala mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasanya Allah tabaraka taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian tahu bahwasanya ilmu Allah tabaraka taala melingkupi segala sesuatu. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu tabaraka taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan di penghujung kalimat paragrafnya di dalam tafsir surat At-Talaq ayat 12 mengatakan, fahadhil ghayatul maqsuda minal khalqi wal amri, maka ini merupakan tujuan utama, maksud utama dari penciptaan kita dan juga perintah Allah tabaraka taala kepada kita. Maka tujuan dari penciptaan makhluk dan tujuan dari Allah memerintah makhluk adalah ma'rifatullah wa ibadatuh. Yang pertama adalah mengenal Allah, dan yang kedua adalah beribadah kepadanya. Sehingga ini adalah tujuan diciptakannya kita. Yang pertama agar kita kenal siapa Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan lita'lamu, agar kalian mengetahui. Ini disebut dengan ma'rifatullah. Maka rugi orang yang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Tujuan kita hidup di dunia adalah agar mengenal Allah tabaraka wa taala. Itulah tujuan yang harus dicari. Dan juga untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala sebutkan tentang tujuan yang kedua ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadahnya kepadaku saja. Sehingga ini merupakan tujuan diciptakannya kita. Dua. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua beribadah hanya kepadanya. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, ini merupakan gerbang segala kebaikan. Kalau kita ingin mudah mengerjakan kebaikan, istiqomah di atasnya, maka gerbang pertamanya adalah ma'rifatullah. Kalau kita ingin hati kita bersih, gerbang utamanya adalah ma'rifatullah. Kalau kita ingin khusyuk dalam sholat kita, maka gerbang utamanya adalah ma'rifatullah. Orang yang tidak mengenal Allah sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasakan khusyuk dalam sholatnya. Orang yang tidak mengenal siapa Allah tabaraka wa taala sampai kapanpun hatinya tidak akan bersih, sekalipun dia tahu tips-tipsnya. Tips-tips untuk ikhlas dia tahu, tips-tips untuk terhindar dari riya dia tahu, tapi dia tidak mengenal Allah, dia tidak akan pernah bisa membersihkan hatinya. Bagaimana caranya agar bisa merasakan kekhusyuan, lezatnya ibadah? Bagaimana rasanya agar tidak bosan dalam beribadah? Bagaimana rasanya agar tidak malas dalam beribadah? Gerbang utamanya harus kita lewati, ma'rifatullah. Seorang yang tidak mengenal Allah tetap saja sholat ya malas. Seorang yang tidak mengenal Allah tetap saja kalau beribadah itu merasa berat hatinya. Seorang yang tidak mengenal Allah menjadikan ibadah itu sebagai beban hidupnya, karena dia tidak tahu, tidak mengenal Allah tabaraka wa taala. Tapi orang yang mengenal Allah tabaraka wa taala sekalipun dia tidak tahu teori-teori, tips-tips menjauhkan hati dari riya, dari sum'ah, dari ujub, pasti hatinya bersih karena dia mengenal Allah. Seorang yang dia mengenal Allah sekalipun dia tidak mengetahui tips-tips cara menggapai kekhusyuan dalam sholat, pasti sholatnya khusyuk. Seorang yang mengenal Allah sekalipun dia tidak mengetahui bagaimana caranya untuk bisa bertahan dalam ibadah, istiqomah di atas ketaatan agar tidak kemudian meninggalkan ibadah, sekalipun tidak tahu tipsnya, dia pasti akan istiqomah karena dia mengenal siapa Allah tabaraka wa taala, karena dia mengenal siapa Robnya. Oleh karenanya ini tujuan kita. Tujuan kita hidup di dunia agar kita mengenal Allah. Yang ini kemudian harus dicari. Jangan hanya yang kedua saja, beribadah kepada Allah. Beribadah pun dibangun di atas ma'rifatullah. Seorang itu bisa memurnikan ibadahnya kepada Allah manakala dia mengenal Allah. Seorang yang tidak mengenal Allah tidak akan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Yang tahu hanyalah teori-teori saja. Dia tidak akan mengerti bagaimana caranya agar kemudian meraih keikhlasan. Dia tahu tipsnya. Oh misalkan tidak dilihat orang, oh tidak di ini, ternyata ditipu ujub.
oh udah dirahasiakan begini dan seterusnya, ternyata ditimpa dengan rasa takabur, sombong, meremehkan, merendahkan orang lain karena tidak mengenal siapa Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup di dunia, maka tujuan yang pertama ini harus kemudian kita gapai. Karena tujuan yang pertama ini merupakan gerbang segala kebaikan. Seorang bisa beribadah hanya kepada Allah, seorang bisa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Lantas bagaimana caranya? Maka cara untuk mengenal Allah tabaraka wa taala dua. Yang pertama dengan memperhatikan, merenungi, bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah seperti yang tadi dalam surat Ali Imran, bisa dibaca di ayat 189 sampai 191 agar lengkap nanti bacaannya. Maka ini ayat berbicara tentang tafakkur. Oleh karenanya Imamul Hasanul Basri mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil lailin. Bahwasanya bertafakkur sesaat itu lebih utama dibandingkan sholat malam suntuk. Sholat malam selama satu malam suntuk. Kenapa? Yang namanya tafakkur yang melahirkan, rasa syukur, yang namanya tafakkur yang melahirkan ma'rifatullah, itu jauh lebih baik dibandingkan sholat malam yang kita kerjakan tanpa ma'rifatullah. Hanya sekedar sholat malam saja, tanpa mengenal siapa Allah, hanya sekedar sholat malam saja, kemudian besok paginya berbangga dengan amalan yang dikerjakannya. Maka tafakur sesaat, dia merenungi sejenak di luar rumahnya, dia memandang langit, kemudian dia mengambil pelajaran, Masya Allah, nikmat Allah, Masya Allah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia semakin mengenal Robnya, maka itu jauh lebih baik. Bukan berarti kalau begitu alasan meninggalkan sholat malam dengan alasan tafakur, ini salah. Kenapa di dalam sholat malam? Tafakur lebih utama, maka saya biasanya tafakur saja 1 menit cukup daripada sholat malam. Bukan begitu maksudnya, kalau bisa dilakukan semua lebih baik. Hanya saja di sini tafakur sesaat yang melahirkan syukur kepada Allah, yang melahirkan semakin bertambahnya kecintaan kepada Allah, semakin mengenal Allah tabaraka wa taala, itu jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang kita kerjakan dengan tanpa kemudian ma'rifat Allah, dengan tanpa kekhusyuan di sana, hanya sekedar ibadah saja sebagaimana yang biasa kita kerjakan. Maka ini yang pertama, dengan bertafakur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, dan ini adalah cara yang paling ampuh dan harus dilewati ini, dan kalau bisa hadir di majelis yang kedua ini, yaitu dengan cara mempelajari nama dan sifat Allah. Entah di Cirebon ada tidak yang membahas tentang nama dan sifat Allah ini. Nama dan sifat Allah bukan bantah-bantahan, bukan. Tapi dari sisi makna Allah itu apa, makna Ar-Rahman itu apa, makna Ar-Rahim itu apa, nah itu dipelajari. Karena dengan seorang itu mengenal sifat dan nama Allah tabaraka wa ta'ala, dengan mempelajari nama dan sifat Allah, dia akan mengenal siapa Allah. Dan ketika seorang itu mengenal siapa Allah, maka akan semakin cinta dan rindu kepada Allah. Seorang akan semakin mengagungkan Allah, seorang akan memuliakan Allah, seorang akan menghormati Allah. Ketika disebut Ar-Rahman, hatinya berbeda. Beda dengan orang yang tidak kenal. Kalau kita mengenal seseorang, misalkan ada seorang dokter, misalkan dokter ini dia punya kemahiran, mahir dalam ini. Orang yang kenal, orang yang tahu, ketika disebut namanya beda rasanya dalam hati. Ini orang luar biasa. Tapi orang yang tidak mengenal, ya biasa saja. Sama, terkadang kita kenal dengan seorang pembesar misalkan. Kita tahu ini orang besar ini, ketika disebut namanya itu rasanya beda dengan orang yang biasa kita tidak kenal namanya. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi seorang yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya orang-orang yang soleh itu ketika disebut nama Allah, ketika disebut saja nama Allah tabaraka wa ta'ala, bertambah imannya karena dia tahu siapa Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga cara berikutnya untuk mengenal Allah sampai pada tingkatan ma'rifatullah, mengenal Allah adalah mempelajari nama dan sifatnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memperkenalkan siapa dirinya dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan siapa dia, Allah memperkenalkan bagaimana sifat-sifatnya, Allah memperkenalkan bagaimana sifat-sifat mustahil yang buruk, yang ada kekurangan di sana tidak boleh disandarkan kepada Allah. Allah tidak disifati dengan kantuk, Allah tidak disifati dengan makan, Allah tidak disifati dengan butuh kepada makhluk, tidak. Dan sifat-sifat Allah semuanya sifat-sifat kesempurnaan. Apalagi seorang yang memperhatikan ayat-ayat sifat ini, terkadang Allah menggandengkan antara As-Sami Al-Alim, terkadang Allah menggandengkan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ada maksudnya, bukan tidak ada maksud, tapi Allah ada maksudnya. Terkadang Allah menggandengkan antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang lain dengan sifat yang lain, itu ada maksudnya. Yang dengan mempelajari itu seorang akan mengenal siapa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memperkenalkan siapa dirinya, Allahus Samad, Allah adalah As-Samad. Apa itu As-Samad? As-Samad adalah zat yang makhluk itu bergantung kepadanya.
maka Allah menamakan dirinya dengan As-Samad. Karena makhluk semuanya bergantung kepada Allah. Allah tempat kita bergantung dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, maka Allah adalah As-Samad. Maka Allah adalah As-Samad karena makhluk bergantung kepadanya dan Allah tabaraka wa taala tidak bergantung kepada makhluknya. Allah tabaraka wa taala memperkenalkan siapa dirinya, Maliki Yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan. Lah, bukankah Allah itu ada raja di hari ini? Iya. Karena manusia banyak lalai terhadap hari pembalasan, maka Allah menegaskan dan mengingatkan kita bahwa dia adalah raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan di hari akhir yang sangat mengerikan. Di antara keadaan tersebut adalah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah tabaraka wa taala yakbidul ardo wa yatwis sama. Allah menggenggam bumi dan Allah menggulung langit. Bayangkan kalau di hadapan kita ada gunung, kita melihat gunung. Tiba-tiba gunung itu meletus di hadapan kita. Itu sangat menakutkan sekali. Kalau kita melihat jalan yang luas di depan kita sedang berkendara, tiba-tiba jalannya retak, maka kita akan sangat khawatir dan takut sekali, karena ini merupakan keadaan yang sangat mengerikan. Jangankan itu, ada gempa sedikit saja kan kita merasa khawatir, takut. Pada ingat Allah, pada nyebut semua, bagus, takut kepada Allah. Kalau kita melihat laut, tiba-tiba laut itu gelombangnya besar misalkan, akan rasa takut ini akan muncul. Lantas bagaimana lagi pada hari di mana bumi digenggam oleh Allah, langit digulung oleh Allah tabaraka wa taala, hari yang sangat menakutkan, dan kita akan melewati hari-hari itu. Kita akan melewati hari-hari itu. Maka mumpung masih hidup, persiapkan bekal untuk melewati hari-hari itu. Ketika Allah tabaraka wa taala menggulung langit, Allah tabaraka wa taala mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi, mana para penguasa bumi, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong, mana orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mana orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu mulia, mana orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu tinggi, dan seterusnya. Maka pada hari itu Allah menampakkan kekuasaannya, Allah menampakkan keperkasaannya, dan semua makhluk pada saat itu tertunduk takut. Kalau di dunia saja ada kejadian-kejadian alam kita sudah sangat takut, apalagi nanti di padang mahsyar keadaan yang sangat mengerikan sekali, maka bertambah takutlah kita. Dan Allah memperkenalkan siapa dirinya, bahwa dirinya adalah Malik, bahwa dia adalah raja, dan seterusnya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang siapa Allah tabaraka wa taala, dan semua itu ada maksudnya. Dengan seorang mempelajari nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, dari sisi mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam nama dan sifat Allah, maka seorang itu akan kenal siapa Allah tabaraka wa taala, akan rindu kepada Allah, akan cinta kepada Allah, hatinya pasti akan bersih. Sekalipun dia tidak mempelajari tips-tips bagaimana caranya agar tidak hati ini terbelenggu dengan dunia. Kadang saya pribadi ditanya ketika membahas tentang tema-tema yang berbicara tentang qalbu, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya agar hati tidak terbelenggu dengan dunia? Karena saya merasa terbelenggu dengan dunia. Begitu. Caranya apa? Mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin terbelenggu hatinya dengan dunia. Karena yang ada di pikirannya bagaimana caranya untuk kembali pulang kepada Allah tabaraka wa taala. Karena nikmat terbesar adalah memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Kalau kita akan dibacakan hadis-hadis tentang keutamaan surga, tentang surga, kenikmatan surga, bahwa puncak nikmat tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah, kan biasa saja rasanya. Biasa saja rasanya. Biasa saja, tidak ada yang rasanya itu berbahagia, berbunga-bunga, tidak ada. Saya berhusnudzon begitu. Maka ini kan ada apa ini? Karena kita tidak kenal siapa Allah tabaraka wa taala. Kita tidak kenal siapa Allah tabaraka wa taala, padahal itu merupakan puncak tertinggi nikmat di surga. Tapi mengapa ketika kita diberitahu tentang puncak tertinggi kenikmatan di surga, hati kita biasa saja. Beda kalau misalkan kita mendengar bahwa kita mendapatkan hadiah, tiba-tiba kamu dapat hadiah 1 juta misalkan, hatinya kan berbunga-bunga. Kok kenapa disampaikan hadis tentang puncak kenikmatan di surga yang tertinggi adalah memandang wajah Allah, hati kita biasa saja? Kan aneh. Kayak gitu kan aneh rasanya. Kalau ini kok hatinya berbunga-bunga, berdebar-debar, seperti tidak menyangka, seperti mimpi di siang bolong kejatuhan duren begitu. Tapi ketika dibacakan tentang keutamaan-keutamaan puncak kenikmatan di surga, biasa saja. Ini kan ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan hati kita? Oleh karenanya, maka ini adalah cara untuk mengenal Allah tabaraka wa taala. Maka kalau ada misalkan majelis dan kita mendengar ada majelis di sana membahas tentang nama dan sifat Allah dari sisi mempelajari maknanya, kandungannya apa, fikih asmaul husna dan seterusnya, hadiri. Karena itu adalah cara satu-satunya mengenal Allah. Tidak ada cara mengenal Allah kecuali lewat ini saja. Pengen belajar apa? Pengen belajar sholat? Tidak menjadikan seorang itu kenal Allah. Dia hanya kenal bagaimana cara sholat. Belum tentu khusyuk.
Yang ada adalah kalau orang belajar sholat, kemudian tidak mengenal Allah, yang ada adalah cari yang gampangnya saja. Kan begitu. Kita kadang makanya kita kurangi pembahasan fikih itu. Kadang kalau kita bahas fikih, orang-orang itu ngambil yang gampangnya saja. Khawatir kita takut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belajar apa lagi? Belajar yang lainnya. Apakah menjadikan seorang itu mengenal Allah dari pelajaran-pelajaran tersebut? Tidak. Karena cara untuk mengenal Allah cuma satu, belajar nama dan sifatnya. Kalau kita belajar tauhid al-uluhiyah, kita hanya tahu bahwasanya ini syirik, ini tauhid, selesai. Begitu. Apakah mengenal Allah? Tidak. Karena cara untuk mengenal Allah satu saja, yaitu mempelajari nama dan sifatnya. Nama dan sifatnya, barulah dia akan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya kalimat yang senantiasa saya ingat dari Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Tonari hafizallah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengerti tauhid al-asma wa sifat, kamu tidak kenal Allah sama sekali. Karena cara untuk mengenal Allah adalah dengan mempelajari nama dan sifatnya. Maka ini adalah dua tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mengenal Allah dan untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Orang kalau ingin merasakan kekhusyuan dalam ibadah, mengenal Allah. Orang kalau ingin ikhlas dalam beribadah, mengenal Allah. Orang kalau ingin hatinya bersih, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini yang harus kemudian kita upayakan bagaimana caranya agar kemudian kita mengenal Allah lahir dan batin kita, yaitu caranya dua tadi. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara buah dari beriman kepada hari akhir, karena di dalam kitab yang ini tidak disebutkan, kita akan sebutkan dulu bahwasanya besar buahnya, efeknya itu dahsyat dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah ar-raghbatu fi fi'li ta'ah wal hirs 'alaiha wan nadam 'ala fawatiha. Di antara buah dari beriman kepada hari akhir adalah kalau kita mempelajari hari akhir, apalagi secara spesifik. Ada kitab-kitab yang berbicara tentang hari akhir, tapi besar-besar 3 jilid itu. Ada beberapa kitab yang membahas tentang hari kiamat, yang membahas tentang hari berbangkit dan seterusnya. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi punya kitab namanya At-Tazkirah, kitab yang berbicara tentang proses perjalanan hamba sampai di hari akhir, dari mulai kematian, apa saja fitnah yang menimpa saat sakaratul maut dan seterusnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pun punya kitab yang sangat bagus, tipis tapi bagus, At-Takhfif minan nar. At-Takhfif minan nar, takut kepada api neraka. Kitab perjalanan tentang hari akhirat juga. Itu kitab-kitab yang sangat bagus sekali. Dan juga pembahasan-pembahasan hari akhir ada di kitab-kitab akidah. Misalkan Lum'atul I'tiqad, ada pembahasan tentang hari akhirnya di bagian akhir. Misalkan Aqidah Wasithiyah, ada di dalam pembahasan akhirnya. Misalkan Aqidah Thahawiyah, sehingga kita akan mendapatkan pembahasan yang lengkap di kitab-kitab tersebut. Apa buahnya? Buahnya dari beriman kepada hari akhir adalah ar-raghbatu fi fi'li ta'ah, cinta untuk beramal ketaatan. Orang yang memahami, yang meyakini, yang mengimani hari akhir, maka dia akan cinta beramal saleh. Cinta beramal soleh, bukan terpaksa, tapi cinta, dia senang beramal soleh. Wal hirs 'alaiha, dan juga akan bersemangat untuk mengerjakan ketaatan. Itu ciri dari orang itu beriman kepada hari akhir. Wan nadam 'ala fawatiha, dan menyesal ketika terlewat kebaikan itu yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan. Kalau kita kan tidak terlewat kebaikan, biasa saja. Itu tanda karena kurangnya kita beriman kepada negeri akhirat. Karena orang yang beriman kepada negeri akhir, dia akan cinta beramal soleh, dia akan bersemangat beramal soleh. Semua amal soleh yang ada di hadapannya kalau bisa dikerjakan semua, itu tanda beriman kepada hari akhir sempurna. Tapi kalau seorang itu pilih-pilih alasan-alasan, kan tafakur sejenak lebih utama daripada sholat malam. Saya milih tafakur saja. Kan yang namanya hadir di majelis ilmu itu kan lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah sebabnya saya tidak sholat sunnah, saya tidak puasa sunnah. Jadi bukan karena tidak mampu, bukan, tapi karena malas. Karena malas dengan alasan yang lain. Ini tanda bahwa seorang itu kurang berimannya kepada negeri akhirat. Karena orang yang benar-benar beriman kepada negeri akhirat adalah dia cinta beramal soleh, cinta ketaatan. Pintu-pintu ketaatan yang ada di hadapannya kalau bisa dikerjakan semua, dan bersemangat untuk mengerjakan ketaatan. Tak peduli orang itu mengenalinya, menyanjungnya, menganggapnya dihormati atau tidak peduli. Yang penting saya bersemangat mengerjakan ketaatan. Maka ini adalah tanda. Kalau ada di antara kita yang sampai semacam ini, maka benarlah keimanan kita kepada iman yang kelima ini. Wan nadam 'ala fawatiha, dan menyesal kalau ada kebaikan yang terlewat. Oleh karena sebagian ulama itu mereka begitu keadaannya. Ada satu kebaikan, padahal kebaikan bukan wajib, kebaikan biasa yang dia bisa kerjakan yang jauh lebih baik lagi, tapi dia menyesal. Kenapa tidak dikerjakan? Kenapa didahului oleh kawan-kawan yang lain sebagainya? Para sahabat radhiyallahu taala anhum,
Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, bersemangat dan cinta kepada kebaikan. Ketika mendengar ada kawannya yang lebih dari itu, dia bersedih. Padahal sebenarnya dia bisa lebih dari kawannya itu. Padahal dia bisa, kalau kita kan tidak. Kalau sudah ada yang lain ya sudahlah. Kalau sudah ada yang lain yang mengerjakan ya sudahlah, cukup. Bahkan terkadang merasa tawadu padahal itu adalah ujub. Kalau saya sih yang penting yang wajib-wajib saja. Begitu. Kalau yang lain sih gampang, yang penting sudah bertolabul ilmi. Itu belum tentu ikhlas lah, kita belum tentu ikhlas juga sama. Kadang kita ini amal ibadah sedih tapi merasa tawadu. Merasa bahwa diri kita ini ikhlas. Kemudian ada orang yang rajin ibadah, kita kritik terus. Wah, yang penting kan hatinya ikhlas. Daripada banyak tapi tidak ikhlas, udah begitu menghukumi. Padahal sih sebenarnya kita lah yang ujub, begitu. Sehingga ini harus berhati-hati dari hal semacam ini. Dan ini bukti seorang itu beriman kepada negeri akhirat. Kemudian yang kedua, buah berikutnya adalah ar-rahbatu min fi'lil ma'siyah wal khaufmi fiha. Yang kedua adalah takut berbuat maksiat. Takut dari kemaksiatan. Ini tanda seorang itu beriman kepada hari akhir. Tapi kalau kemudian bergampang-gampangan melakukan kemaksiatan dengan dalih Allah Maha Pengampun, ini tanda kurang sempurna imannya kepada negeri akhirat. Sehingga itu buahnya, yaitu semakin takut terhadap kemaksiatan. Sehingga harus dihadirkan rasa takut kepada Allah, apalagi di zaman kita. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ar-rahbatu. Kemudian yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarju'u min na'imil akhirah. Yang ketiga, seorang yang beriman kepada negeri akhirat, maka buahnya adalah akan menjadi hiburan bagi orang-orang yang beriman. Bahwa apa yang ada, kenikmatan yang ada di negeri akhirat itu merupakan hiburan bagi orang-orang beriman di dunia ketika dunia itu luput dari dirinya. Ketika orang yang beriman, orang yang mengimani akan negeri akhirat, kemudian luput dunia darinya, luput dunia dari dirinya. Misalkan dia luput, harusnya dapat 1 juta, kemudian terluputkan 1 juta itu karena dianya tidak kalah cepat dengan yang lain. Misalkan harusnya dia hadir, kemudian dia tidak hadir kerja, akhirnya dipotong gajinya. Padahal sebenarnya dia bisa. Kemudian dia menyesal, aduh kenapa tadi malah tidak berangkat ya. Kan kadang kita bersedih ketika dunia itu luput dari diri kita. Bahkan yang lebih uniknya lagi, kadang kita ini manusia yang sangat aneh sekali. Kadang kita merasa memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Ini penyakit ini. Jangan sampai menimpa diri kita, sekalipun kadang kita sudah menimpa diri kita ini penyakit ini. Apa itu maksudnya? Terkadang tadi pungkiri, misalkan orang-orang yang memiliki toko usaha, misalkan di pinggir jalan misalkan, dia punya rumah sendiri apa sendiri pinggir jalan. Tiba-tiba jalan masih benar, masih apa diperbaiki, sehingga orang-orang tidak lewat di situ. Kemudian terkadang seorang itu dia mengatakan, kenapa sih ini kok jalan benar-benar diberesin lagi, dirusak lagi? Kan omset saya jadinya menurun. Harusnya saya dapat 5 juta tiap bulan, ini malah dapat 500 ribu. Padahal memang sudah memastikan bahwa bulan itu dia pasti akan dapat 5 juta. Belum, kadang kita suka ngaku-ngaku. Kadang kita suka ngaku-ngaku pada hal-hal yang semacam ini. Kan belum tentu bulan itu dia dapat 5 juta. Bisa jadi sebenarnya dia dapat 200 ribu. Tapi karena kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala diberikan 500 ribu. Padahal kalau jalan itu tetap tidak diperbaiki, dia dapatnya 200 ribu. Kadang kita gitu. Kadang merasa, kan ini kalau tidak diperbaiki kan omset saya bisa dapat 5 juta. Sama seperti COVID misalkan turun. Betapa banyak para pengusaha, orang-orang yang berjualan itu, mereka mengeluh. Kenapa sih ini kok ditutup, tidak boleh kesana kemari, kan omset saya menurun untuk tahun ini. Subhanallah, kan sedang jalan, kita kan belum tahu tahun ini omsetnya berapa. Kok kenapa merasa memiliki sesuatu yang belum kita miliki? Belum memiliki, misalkan bulan ini bulan November, bulan Desember. Bulan Desember kita belum tahu berapa omset kita, kemudian kita sudah ngaku-ngaku. Kenapa sih kok ini kok harus dilarang begini? Kan padahal kan kalau tidak dilarang omset saya di bulan Desembernya nanti. Omset saya di bulan Desember itu dapat 10 juta. Kita kadang ngaku-ngaku begitu. Malu di hadapan Allah. Malu di hadapan Allah. Kok sudah bisa mengaku-ngaku omset kita segitu? Bisa jadi malah sebaliknya. Kan kita kan manusia begitu ya. Kenapa mengaku-ngaku begitu? Orang yang beriman kepada negeri akhirat tidak akan kemudian menyesali akan hal tersebut. Tidak akan mengaku-ngaku. Jangan sekali-kali ngaku-ngaku ini bagi orang-orang yang berusaha, bagi orang-orang yang punya usaha. Kecuali kalau orang itu punya gaji tetap, misalkan. Orang punya gaji, tapi kalau gaji tetap sih ya tetap saja begitu. Kadang yang suka ngaku-ngaku itu kalau orang yang gajinya tidak tetap, orang yang usaha. Kenapa sih ini kok ini hujan? Kalau tidak hujan saja hari ini saya dapat 100 ribu jualan es. Loh, emang tahu dari mana kalau hari itu dapat 100 ribu? Kau sudah ngaku-ngaku 100 ribu milik kita. Siapa kita? Kan begitu, ini penyakit ini. Penyakit malu di hadapan Allah. Kok bisa mengaku-ngaku yang bukan rezeki kita? Karena tahu dari mana kalau rezeki 100 ribu itu adalah milik kita, sedangkan kita belum tahu. Maka orang yang beriman kepada negeri akhirat,
dunia yang luput darinya tidak akan membuatnya kecewa. Dunia yang luput darinya tidak akan bersedih. Maka yang ada dia adalah berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena kenikmatan surga, kenikmatan negeri akhirat jauh lebih nikmat daripada luputnya dunia. Dunia seenak apapun orang hidup di dunia, nanti dalam barzah akan melupakan kenikmatan dunia. Bahkan nanti kalau dicelupkan sekali celupan di dalam neraka akan lupa semuanya. Sebagaimana ada orang yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada orang yang selama hidupnya itu senang terus, bahagia terus. Kemudian orang ini dicelupkan satu kali celupan di neraka, cuma sekali saja, masukkan keluarkan lagi. Dimasukkan ke neraka, dikeluarkan lagi, sekali celupan saja. Yang namanya celupan kan cepat itu, tidak lama. Kemudian ditanya orang ini yang selama hidupnya senang terus, apakah engkau pernah merasakan kesenangan dalam hidup? Dia mengatakan tidak. Bukan dusta, tapi sangat dahsyatnya siksa neraka. Sampai kenikmatan di dunia selama hidupnya dia lupakan. Dan apa yang kita gapai di dunia, apa yang kita banggakan di dunia, apa yang kita rasakan dari kebahagiaan, kenikmatan dunia, semua akan kita lupakan. Semua apa akan kita lupakan. Kalau ada di antara kita yang dari kecil sampai sekarang hidupnya enak terus, akan tetap melupakannya. Apalagi kita hidup dipenuhi dengan kesengsaraan, jauh lebih mudah lagi melupakannya. Sehingga orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat, dia tidak akan bersedih dan tidak akan kecewa dari terluputnya dunia darinya. Sehingga tidak akan ribut-ribut urusan dunia. Dan ini pun malu kalau orang sudah mengaji kemudian ribut-ribut urusan dunia. Malu. Ada di antara orang-orang saleh itu, ketika muridnya mengatakan, Syekh, bahwa ini ada orang ngaku-ngaku bahwa gedung ini milik dia. Karena Syekh ini dia punya rumah, punya toko, punya yang lain-lain. Kemudian ada orang yang ngaku-ngaku, tidak kenal ini orang siapa, ngaku-ngaku bahwa gedung itu adalah milik dia. Ini gedung punya saya. Ibarat kita misalkan kita punya 2 rumah, kemudian ada orang yang kita tidak kenal siapa dia, tiba-tiba ngaku ini rumah punya saya. Loh, saya punya sertifikatnya, sertifikat tanah punya, sertifikat ini punya. Kemudian saya mengatakan, dah biarkan, kasih aja kasih. Begitu, kasih aja kasih. Kemudian muridnya merasa heran, loh kok dikasih? Kan ini punyamu katanya. Engkau punya sertifikatnya, engkau punya surat-suratnya. Kemudian dikatakan, lah kalau ada yang ngaku-ngaku rumahmu itu adalah rumah dia gimana? Kata sini mengatakan, ya biarkan. Kalau kita bisa tidur di mobil gampang, kasih saja. Kemudian dikatakan, kemudian Syekh ini mengatakan, kita ini malu di hadapan Allah kalau kita ribut-ribut dengan sesama muslim gara-gara urusan dunia. Dan berapa banyak urusan dunia yang kita hanya urusan sepele. Apalagi ibu-ibu nanti akan saya ceritakan. Misalkan kita mampir di minimarket, bayar parkiran 1.000. Kemudian tukang parkirnya bilang kurang 1.000 lagi Pak. Karena urusan 1.000 perak aja kadang ribut dengan sama muslim. Loh cuma sebentar saja 1.000. Ya gimana parkirnya 2.000? Kan saya sebentar cuma masuk keluar lagi. Ya sama pengen sebentar pengen lama 1.000. Harus misalkan naik angkot harusnya bayarnya 4.000 ini 2.000. Kan cuma deket itu. Ya kenapa nggak jalan kaki? Kan orangnya begitu ya. Kenapa? Ya jauh dekat 4.000. Kadang urusan 1.000 perak. Yang sebenarnya kita tidak akan kekurangan kalau ngasih 1.000 lagi. Kadang urusan 2.000 perak. Kecuali kalau kita kekurangan itu lain lagi ceritanya. Ini kita tidak akan kekurangan ngasih 2.000 itu. Kadang menjadi urusan besar di hadapan kita. Sampai ribut. Malu apa tidak malu Allah melihat sama muslim ribut gara-gara urusan 1.000 perak. Bayangkan. Apalagi misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak juga misalkan ke pasar. Nawar misalkan. Ini harganya berapa Pak sayuran? Ini harganya berapa Pak? Ini misalkan. Oh itu harganya 5.000. Udahlah 1.500 saja lah. Oh nggak bisa. Ini 5.000 saja sudah pas-pasan masa 1.500. Kan kadang kita ekstrim kalau nawar. Tapi kalau ke supermarket nggak ada kalimat tawar menawar. Ini harganya berapa? 50.000 ya sudah ambil saja. Nggak ada di kasir itu nawar. Mbak bisa nggak kalau 2.000 saja? Nggak ada, diusir yang ada. Tapi kenapa di pasar itu kadang? Makanya ini janganlah begitulah. Malu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kalau kita ribut hanya karena urusan dunia saja. Hanya karena urusan 1.000 perak ribut dengan kaum muslimin itu malu. Apa tidak malu Allah melihat kita? Kalau misalkan nanti dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian dihadirkan, apa dikira ini tidak akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dihadirkan 2 orang ini, kenapa kalian ribut? Ya Allah itu ya Allah, gara-gara 1.000. Lah ya kenapa gara-gara 1.000 kalian ribut sama muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal dahulu para sahabat tidak meributkan tentang urusan dunia. Apalagi dalam urusan dagang itu lebih rame, kita yang sepi, kita yang merasa kecewa, kitanya marah, kitanya jengkel, kadang memaki dan seterusnya. Merasa bahwasanya rezeki kita diambil oleh saudara kita. Subhanallah, sekali lagi kadang merasa apa yang bukan milik kita itu adalah milik kita. Sehingga tinggalkanlah semacam inilah. Sudah biarkan, kalau kita mampu kenapa tidak memberikan saja? Kalau misalnya kita bisa membeli, berapa ini harganya? 5.000, ya sudah kasih saja 5.000, kasihan.
Kasihan, bisa jadi belum ada yang dibelinya, belum ada yang terjual. Saya ini kadang begitu, kalau beli pun kadang kita ya nggak banyak menawar dan nggak menawar. Misalkan ini nanas berapa? Nanas 10.000 dua. Saya tahu 6.000 bisa dapat 3. Tapi sudahlah, kasihan, barangkali belum ada yang terjual, masih banyak. Ya sudahlah, beli 2. Kadang kalau benar niat kita ikhlas, pembeli juga nanti dia akan memberikan lebih. Sudahlah, 3 aja ya. Begitu. Dan sering kita katakan begitu. Kita membeli, misalkan kita membeli sesuatu, ini berapa? 60.000. Ya sudah 1. Kadang yang nawar itu yang jualnya. Sudahlah 50 aja ya. Kita heran. Kadang kita ceritakan ini ke istri, kadang heran. Berapa tadi dapatnya? 50. Tadi harganya 60. Oh, ditawar? Enggak. Yang jualnya nawar. Saya sering gitu begitu. Yang jualnya nawar. Ini berapa? 60. Ini berapa? 70. Oh ya sudah, ini aja lah 60. Padahal bisa kita tawar 30 juga bisa. Tapi kasihan, barangkali belum ada yang terjual. Dia punya anak istri, SPP juga sama, nunggak, sama seperti kita, kasihan. Sehingga mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Malu orang yang beriman kepada negeri akhirat menjadikan urusan dunia itu sebagai sebuah permasalahan dengan kaum muslimin, malu. Apalagi hanya urusan 1.000 perak, 2.000 perak, padahal uang itu bukan milik kita. Ini kan uang milik Allah. Kelak nanti kita akan dapat lagi, tenang saja. Tidak perlu diperdebatkan masalah 1.000 perak, 2.000 perak. Jadi begitulah. Jadi orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat, jangan kemudian mempermasalahkan hanya gara-gara semacam ini. Kecuali kalau keterlaluan. Kita tahu ini harga 5.000, kemudian dijual 100.000, ya namanya keterlaluan. Begitu, maka boleh kita tawar pun ya sepantasnya, sewajarnya saja. Maka tidak pantas bagi orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat untuk melakukan hal tersebut. Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan tentang beriman kepada negeri akhirat. Karena ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita, dan kita semua pasti akan melewati masa-masa itu. Saya kadang suka melihat gambar, ada flyer itu, kadang dibuat perjalanan panjang menuju surga dan neraka. Alam ini, alam rahim, alam dunia, alam ini, panjang sekali. Kemudian dikatakan kita sedang berada di sini. Kita baru melewati 3 alam saja. Kita masih melewati alam yang sangat panjang yang akan kita lewati, dan kita semua pasti akan melewati alam-alam tersebut. Alam barzah kita akan lewati, pada mahsyar akan kita lewati, dan semuanya pasti akan kita lewati. Sehingga tatkala seorang itu wafat bukan berarti dia bisa tidur terlelap, tidak. Mulailah perjalanan panjang dan memberatkannya dimulai. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini manfaatkan dengan baik, sekalipun tidak semua waktu kita gunakan untuk ibadah. Kita masih bisa bersantai, kita masih bisa bercengkrama. Allah hanya mewajibkan kita kewajiban-kewajiban yang sedikit, tidak banyak. Maksimalkan kewajiban itu, maksimalkan untuk meninggalkan dari yang haram, insya Allah selamat, dan pasti selamat. Orang yang memaksimalkan kewajiban dan kemudian meninggalkan yang haram, maka pasti selamat. Apalagi kalau seorang itu bisa menambahkannya dengan perkara-perkara yang sunnah, kebaikan di atas kebaikan. Demikian bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan nanti setelah azan isya berkumandang. Silakan azan terlebih dahulu.